Dalam perkara Thomas Lembong, ya salah satu hal yang mengemuka di berbagai pemberitaan media massa adalah seolah-olah mengharuskan impor uh, gula harus melalui badan usaha milik negara. Kalau dilihat dalam konteks keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004 dengan perubahannya, yaitu Peraturan Menteri dalam Perdagangan atau Memperdak nomor 19 tahun 2008, ya di sana disebutkan bahwa impor gula baik dalam konteks gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih terbuka dilakukan oleh importir. Ya, dalam hal ini tidak dilihat statusnya apakah perusahaan swasta atau badan usaha milik negara. Yang penting tentunya mendapatkan izin untuk itu. Sedangkan ya kalau misalkan Thomas Lembong yang masuk ke Kementerian Perdagangan di bulan Agustus 2015 dan diperkirakan membuat izin impor gula di sekitar Oktober 2015, tentu yang berlaku adalah sebagai dasar ketentuan tata niaga impor adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004. Berikut perubahannya itu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2008. Di dalam kedua ketentuan itu, dia yang bisa mengimpor atau dapat izin impor gula, baik itu kristal mentah atau gula kristal rafinasi atau gula kristal putih, ya sekali lagi tidak membedakan apakah perusahaan swasta atau badan usaha milik negara. Tentu ya di dalam hal tersebut sepanjang itu dilakukan tahun 2015, misalkan ketika Thomas Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan, tentu dapat dikatakan bahwa tidak mesti badan usaha milik negara yang harus impor gula. Baik, sekali lagi, gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, atau gula kristal putih. Nah, ketika misalkan seandainya izin impor gula yang diizinkan oleh Thomas Lembong di tahun 2016, di mana saat itu ya mulai dari 1 Januari 2016 sudah berlaku ketentuan baru untuk tata niaga impor gula, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan tata niaga impor gula sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa impor gula ya untuk gula kristal mentah misalkan masih bisa dilakukan oleh perusahaan swasta, sedangkan gula kristal putih ya itu harus diimpor oleh perusahaan badan usaha milik negara. Ya, di dalam pemberitaan disebutkan bahwa yang diizinkan oleh Thomas Lembong adalah izin untuk impor gula kristal mentah. Dengan demikian sebetulnya ya kalau dari sisi pelaku impornya diperkirakan tidak ada kesalahan. Jadi dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, ya tentu bisa dikatakan ya belum memenuhi sebagai sebuah kesalahan baik secara sengaja maupun atas kelalaian. Kalau mengimpor gulanya adalah misalkan perusahaan swasta di dalam konteks mengimpor gula kristal mentah di dalam kerangka tata niaga impor. Dengan demikian, sepanjang di masa periode Thomas Lembong misalkan dari Agustus ke Desember 2015,
izin impor yang dia berikan ya sebetulnya baik dalam konteks gula kristal mentah atau gula kristal putih, sebetulnya acuan peraturan saat itu yaitu keputusan Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004, dan juga peraturan perubahannya itu peraturan Menteri Perdagangan nomor katakan 19 tahun 2008, maka dapat dikatakan bukanlah merupakan kesalahan kalau impor gula di sana dilakukan oleh perusahaan swasta atau bukan dilakukan oleh misalkan tidak dilakukan badan usaha milik negara. Namun di dalam konteks 2015, di mana seperti yang diketahui ya Menteri Perdagangan di akhir 2015, tepatnya di 23 Desember 2015, menyusut atau menetapkan sebuah peraturan yang bernomor 117 tahun 2012 yang mulai berlaku untuk saat periode 1 Januari 2016, di mana di sana dalam tata niaga import atau izin import gula bahwa yang dapat mengimpor gula kristal mentah ya terbuka swasta, sedangkan yang dapat melakukan impor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara. Dan sepanjang pemberitaan ya disebutkan selama ini bahwa gula kristal mentah yang menjadi objek perizinan yang diberikan oleh Thomas Lembong. Dengan demikian sepanjang izin impor gula dalam konteks gula kristal mentah yang diberikan Thomas Lembong, baik itu di dalam periode Agustus sampai Desember 2015 maupun dalam periode misalkan Januari 2016 sampai katakanlah Juli 2016 sebagai masa periode terakhir Thomas Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan, maka dapat dikatakan tidak ada kesalahan dari sisi pelaku, atau lebih tepatnya diperkirakan tidak ada kesalahan yang dibuat Thomas Lembong di dalam perizinannya di dalam memberikan impor gula kristal mentah. Karena berdasarkan berbagai pemberitaan ya memang ya Thomas Lembong ya memberi izin untuk impor gula kristal mentah ya sebagai bahan baku untuk membuat gula berikutnya seperti gula kristal putih. Nah, kalau dilihat dari sisi pelaku impornya antara badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Sekian.